warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Hakiki dari Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh dari Prodi PGMI dengan NIM 23096260009. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lain. Yang pertama, apa sih psikologi itu? Secara harfiah, psikologi umumnya dimengerti sebagai ilmu jiwa. Pengertian ini berdasarkan pada penerjemahan istilah Yunani, yaitu psike dan logos. Psike berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Selain itu, psikologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang aktif yang ada pada individu, yang mewujudkan atau memanifestasi melalui tingkah laku. Tingkah laku melalui gerakan-gerakan yang disadari dan bertujuan untuk dialami oleh orang dewasa, orang normal, beradab, dan kebudayaan. Menurut William James, psikologi sebagai kesadaran akan kehidupan mental, karena menurutnya kesadaran adalah hal yang memungkinkan kehidupan mental. Tetapi menurut Sigmund Freud, psikologi adalah studi tentang pikiran yang bertanggung jawab atas keputusan sadar dan tidak sadar yang dibuatnya berdasarkan dorongan psikis. Sedangkan menurut Aristoteles, ia menganggap psikologi sebagai cabang ilmu yang menyelidiki jiwa dan sifat-sifatnya, tetapi ia menganggap jiwa sebagai prinsip umum kehidupan, sehingga psikologi Aristoteles mempelajari semua makhluk hidup dan bukan hanya mereka yang ia anggap memiliki pikiran manusia. Yang kedua, yaitu hubungan psikologi dengan ilmu sosiologi. Dasar manusia sebagai makhluk sosial merupakan objek dan dari sosiologi. Max Weber berpendapat bahwa sosiologi ialah suatu ilmu yang mencoba untuk memahami dan merangkum suatu tindakan sosial beserta sebab akibatnya. Sementara itu, menurut Dr. P.J. Bowman, sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan manusia dalam lingkungan kelompok. Sosiologi dan psikologi merupakan ilmu yang memiliki titik tumpu yang sama dalam kemanusiaan, khususnya dalam perilakunya. Tinjauan yang paling penting yaitu hidup bermasyarakatnya. Sedang tinjauan psikologi ialah bahwa perilaku sebagai manifestasi hidup kejiwaan yang didorong oleh motif tertentu hingga manusia itu berperilaku atau berbuat. Karena adanya titik persamaan ini, maka timbullah cabang ilmu pengetahuan dalam psikologi, yaitu psikologi sosial, yang khusus meneliti dan mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan situasi-situasi sosial. Sikap maupun perilaku yang dilakukan oleh manusia dapat ditinjau menggunakan kedua cabang ilmu tersebut. Makin lama orang makin menyadari bahwa perilaku manusia tidak dapat terlepas dari keadaan sekitarnya. Karena itu, tidaklah sempurna meninjau manusia itu berdiri sendiri, terlepas dari masyarakat yang melatar belakanginya. Nomor 3, yaitu hubungan psikologi dengan ilmu pedagodik. Dalam konsep pedagodik, Syekh Al-Zarnuji menguraikan tentang materi pokok mode pelajaran yang sangat sistematis dalam kitab Ta'lim Mutalim yang terdiri dalam 13 fasal atau bisa disebut dengan 13 bagian. Dimulai dengan pengertian serta keunggulan ilmu dan fikih, hukum menuntut ilmu, kemudian niat dan motivasi belajar. Setelah itu, bagaimana
kriteria guru yang dipilih, ilmu apa saja yang mesti dipelajari, dan siapa yang boleh ditemani dalam belajar. Juga mesti ditegaskan tentang kemuliaan ilmu dan ahli atau ulama. Pedagodik menjadikan manusia sebagai objek, dan dalam hal ini psikologi juga memiliki objek yang sama, namun berbeda dalam pengkajiannya. Jika pedagodik berfokus dalam mengkaji pembelajaran pada manusia itu sendiri, dan dalam ilmu psikologi, yang dipelajari dari manusia adalah mengenai jiwa atau mental, tetapi tidak dipelajari secara langsung karena bersifat abstrak dan membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yakni perubahan tingkah laku dan proses kegiatannya. Secara garis besar, kedua cabang ilmu ini memiliki objek yang sama, sehingga dalam penerapannya kedua ilmu ini bisa disandingkan atau sama lain. Yang terakhir yaitu hubungan psikologi dengan agama. Agama merupakan sebuah tujuan yang selalu menuntun manusia dalam menjalankan kehidupan yang hakiki. Psikologi dan agama adalah sebuah kesatuan ilmu yang membahas manusia itu sendiri. Psikologi agama adalah ilmu yang membahas tentang adanya peranan agama dalam kejiwaan manusia, karena dalam Al-Quran sebagai salah satu dasar agama Islam juga membahas tentang jiwa-jiwa manusia. Psikologi agama tidak menyinggung tentang persoalan yang berbasis akidah atau pokok-pokok keyakinan suatu agama. Demikian juga masalah yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib, seperti Tuhan dan sifat-sifatnya, surga dan neraka dengan latar belakang kehidupan di dalamnya. Dalam masalah tersebut, psikologi agama hanya mampu meneliti bagaimana sikap batin seseorang terhadap keyakinan kepada Tuhan, hari kemudian, dan masalah gaib lainnya. Juga bagaimana keyakinan tersebut mempengaruhi penghayatan batinnya, sehingga menimbulkan berbagai perasaan seperti ketentraman dan ketenangan dan kepasrahan. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.